Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Senin 30 Januari 2023 dalam pekan biasa yang keempat. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 20 dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bebaskanlah kami dari roh-roh jahat yang mencelakakan diri kami dan sesama. Terlebih bebaskanlah kami dari roh kemalasan dan roh cinta diri yang menghambat langkah kami dalam mengikuti Engkau, agar kami tidak menjauh daripadamu, sebab Engkaulah Guru dan Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu
dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pernahkah adik-adik merasa lelah dalam pelayanan? Kakak pernah mengalaminya. Di tengah berbagai tugas yang kakak jalani sebagai guru di sekolah, kemudian mengajar les di rumah, juga sebagai anak di rumah, sebagai kakak pendamping sekami, dan juga sebagai kakak pendamping Miss Dinar, sebagai koordinator sekami paroki, sebagai pemimpin ibadah di Kombas, dan juga tugas-tugas yang lainnya lagi di gereja. Terkadang kakak pernah merasa lelah dengan semua rutinitas yang harus kakak jalani. Sampai akhirnya kakak pernah merasa mau untuk menyerah dan ingin meninggalkan pelayanan. Dan beberapa saat yang lalu, kakak berniat untuk meninggalkan sementara tugas pelayanan, menyanyikan mazmur tanggapan di gereja. Tetapi apa yang terjadi? Seorang imam menyadarkan kakak bahwa hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Layanilah Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kamu. Layanilah Tuhan selagi kamu bisa. Jangan menunggu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi baru kamu mau melayani Tuhan. Adik-adik dan remaja yang terkasih, Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa orang yang telah dibebaskan oleh Yesus dari roh-roh jahat memberitakan Yesus ke Dekapolis. Terdapat dalam ayat yang ke-20. Apakah dia tidak lelah? Dia harus melakukan perjalanan dan kemudian menceritakan perihal yang telah dialaminya bersama Yesus. Belum tentu semua orang yang mendengarkannya akan percaya. Mungkin saja dia dianggap pembual, dianggap berbohong, dan akhirnya dia merasa kecewa dan sakit hati. Tetapi orang tersebut tidak menyerah dan terus memberitakan perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus kepadanya. Adik-adik yang terkasih, melalui bacaan Injil ini, kakak akhirnya menyadari bahwa menjadi pengikut Yesus berarti harus banyak berkorban. Seorang rekan sepelayanan di pendamping sekami pernah berkata kepada kakak bahwa pelayanan itu tidak boleh setengah-setengah. Dapat capeknya iya, tetapi ya kadang juga harus korban perasaan, sudah korban hati, bahkan terkadang sampai korban materi, harus mengeluarkan apa yang berada di dalam isi dompet. Nah, pastor juga dalam khotbahnya pernah berkata, layanilah Tuhan selagi kamu masih mampu dan bisa, sehingga saat sudah tidak kuat dan tidak mampu lagi, kita sudah dapat tersenyum karena sudah menjadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kita dituntut untuk melakukan 3 tugas sebagai pengikut Kristus, yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Bukankah Kristus adalah teladan kita? Jika Yesus saja rela berkorban dan rela menderita, maka kita sebagai pengikutnya juga harus rela untuk berlelah-lelah, juga harus rela berkorban dan rela menderita. Apakah kita mau berlelah-lelah melayani Tuhan, atau hanya mau memilih pelayanan yang menyenangkan kita saja? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia.
menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami, kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.